Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Ketua kelas, tolong pimpin doanya. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akan memutar video lagu Indonesia Raya. Kalian cukup mendengarkan saja ya. Ya, Bu. Baiklah, selanjutnya jangan lupa absen di Google Classroom ya. Ya, Bu. Karena Ibu sudah absen? Sudah, Bu. Sudah. Udah, Bu. Terima kasih kalau sudah. Pada pertemuan minggu lalu, kita sudah mempelajari tentang unsur-unsur texture pen. Apakah anak Ibu masih ingat apa itu unsur-unsur texture pen? Nilai moral ada, Bu? Ya, nilai moral, nilai pendidikan, nilai agama. Jangan lupa baca bukunya lagi ya. Walaupun kita daring, tetap semangat belajar ya. Kemarin kan sudah mempelajari tentang unsur-unsur intrinsiknya dan ekstrinsik. Sekarang kita mempelajari tentang struktur dan kaidah kebahasaan texture pen. Nanti akan kita bahas satu persatu. Tujuannya nanti kamu harus dapat ya menganalisis struktur dan kaidah kebahasaannya. Nanti Ibu kirim melalui grup WA kelas contoh texture pen-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, kaidah kebahasaannya tadi struktur. Yang ketiga, peserta didik membuat texture pen berdasarkan pengalaman dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Itu ada berapa kegiatan kita hari ini? Ada 3 ya. Menganalisis struktur, menganalisis kaidah kebahasaan, dan membuat teks cerpen berdasarkan pengalaman ya. Ini langkah-langkahnya nanti untuk menganalisis strukturnya, nanti tugas kelompok ya. Tugas kelompok, nama kelompoknya kan Ibu bagikan lewat grup kelas kan? Udah tahu kan? Ya, Bu. Ya, Bu. Udah tahu ya. Ini membuat kecerpennya mandiri sendiri, tugas mandiri nanti dikerjakan di rumah. Ini contoh texture pen berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan yang dibagikan melalui WA grup kelas. Ada sudah dibaca? Sudah dibaca? Apa saja yang terdapat di cerpen tersebut? Ini cerpennya? Ya, Bu. Iya. Apa judul cerpennya? Akan terus bertahan. bertahan. Akan terus bertahan, iya. Isi cerpennya menceritakan tentang apa? Kesedihan sang tokoh setelah ditinggal istri dan anaknya. Di pengertian teks cerpen, cerita pendek adalah cerita rekaan yang wujud fisiknya berbentuk pendek. Cerita pendek memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Alur lebih singkat. B. Tokoh yang dimunculkan hanya beberapa orang. C. Latar yang dilukiskan hanya beberapa dan dalam lingkungan yang terbatas. D. Tema dan nilai-nilai kehidupan yang disampaikan relatif sederhana. Itu ciri-ciri cerpen. Ini strukturnya. Struktur teks cerpen, abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Yang abstrak merupakan pengantar cerita oleh pengarang tentang cerpen yang disampaikannya. Abstrak berisi bagian akhir dari sebuah cerita. Biasanya berupa komentar dari pengarang atau seluruh rangkaian peristiwa yang disampaikan sebelumnya. Bagian ini bersifat opsional. Opsional ini maksudnya boleh ada, boleh tidak. Koda merupakan kata-kata penutup oleh pengarang setelah cerita yang disampaikannya tuntas. Ada dapat pula berperan sebagai suatu simpulan atau isi suatu cerita. Koda berisi amanat, niat, dan pelajaran yang ada di dalam cerpen. Itu bagian struktur dari teks cerpen.
Terus bagian struktur teks cerpen yang sudah Ibu bagikan di grup WA yang judulnya akan terus bertahan. Siapa yang mau membacakan bagian abstraknya? Silakan. Abstrak. Kesedihan masih mendera diriku setelah ditinggal pergi pendamping hidupku. Kini anakku satu-satunya juga telah tiada. Hujan air mata tentu saja menetes di sini, di mataku. 2. Orientasi. Latar suasana sedih. Latar waktu. Kini sudah 40 hari kepergian istri dan anakku. Yang terakhir, koda. Pesan yang hendak disampaikan pada cerpen tersebut adalah bahwa kita harus tetap tegar dalam menjalani hidup meski ditimpa kesedihan yang mendalam. Selain itu, cerpen di atas juga mengajarkan kita untuk tidak kepada pasangan hidup kita. Ya, betul sekali. Itu bagian koda. Dari 6 struktur tadi, ada yang mau ditanyakan? Dari mulai abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, koda. Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Paham ya? Ini bagian kaidah kebahasaannya. Kaidah kebahasaannya ada berapa nih? Ada 4. Ada 4. Silakan dibaca yang pertama apa? Gunakan kata-kata yang mengatakan urutan waktu seperti sore tadi, awal bulan, kini, akhirnya. Ya, itu urutan waktu yang kedua. Lanjut. Menggunakan kata-kata kerja tindakan seperti menjawab, mengurus, mengantar, mengasuh, mengambil, mengajak. Ya, yang ketiga. Menggunakan kata-kata yang menggambarkan keadaan atau sifat seseorang tokoh seperti sedang, sedih, gelisah, penakut, bersabar. 4. Menggunakan dialog sebagai gambaran asal percakapan yang terjadi antar tokoh. Ya, betul sekali. Terima kasih ya Trizaki. Itu adalah kaidah kebahasaan teks cerpen. Kaidah kebahasaan teks cerpen ada 4 dan strukturnya ada 6. Dari penjelasan tadi sudah paham? Paham? Sudah? Ya, Bu. Paham ya. Berarti kalau Ibu suruh berdiskusi, mengerjakan tugas kelompoknya sudah bisa ya. Tugas kelompoknya silakan dilihat contoh yang sudah Ibu bagikan. Contoh teks cerpennya yang berjudul keutamaan sedekah. Itu kalian analisis, struktur, dan kaidah kebahasaannya secara berdiskusi kelompok. Kelompoknya sudah Ibu bagikan juga ya, nama-namanya di grup kelas, di grup WA kelas ya. Silakan dikerjakan, Ibu kasih waktu 10 menit ya untuk berdiskusi tentang teks cerpen yang berjudul keutamaan sedekah. Sudah selesai, silakan ditampilkan hasil diskusinya dengan kelompoknya. Kelompok saya, Bu. Nah, silakan Bagas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 yang beranggotakan 1 Bagas, 2 Cecilia, 3 Sela, 4 Marcella, dan 5 Dimas akan membacakan struktur teks cerpen berjudul keutamaan sedekah. 1. Abstrak. Contoh, Pak Tugimin pun kembali ke pasar untuk melanjutkan menjual dagangannya. 2. Orientasi. Bu, pada hari ini barang dagangan tidak habis dan yang terjual hanya sedikit sekali. 3. Komplikasi. Pada besok harinya, sang suami sudah berangkat bekerja lagi membawa barang dagangannya ke pasar. 4. Evaluasi. Uangku juga sangat mepet. Dagangan saya dari kemarin tidak laku banyak. Untuk makan saja masih kurang, Nek. Tapi tak apa-apa. 5. Resolusi. Contoh, terima kasih, Nak, telah mau membantu nenek. Semoga rezekimu dilancarkan. Amin, Nek. Sesudah mengantarkan nenek itu, lalu Pak Tugimin pun kembali ke pasar untuk melanjutkan menjual dagangannya. 6. Koda. Pesan yang disampaikan penulis adalah manfaat sedekah. Sedekah dapat menciptakan ketenangan hati. Ketika bersedekah, pasti akan muncul rasa senang karena telah memberi kepada mereka yang membutuhkan. Sekian dari kelompok saya. Mohon maaf atas salah kata. Sekian, terima kasih. Sekarang kelompok yang mau tampil kaidah kebahasaan. Mohon maaf Bu, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Dan teman saya yang terdiri dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami tentang kaidah kebahasaan teks cerpen yang berjudul Keutamaan Sedekah. Kaidah kebahasaan teks cerpen yang pertama adalah menggunakan kata-kata urutan waktu. Contohnya adalah hari ini dan esok hari. Yang kedua adalah menggunakan kata kerja tindakan. Contohnya yaitu membawa, mengantarkan, memborong, dan menjual. Selanjutnya menggunakan kata-kata yang menggambarkan keadaan atau sifat. Bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah. Menggunakan dialog. Bu, pada hari ini barang dagangan tak habis dan yang terjual hanya sedikit sekali. Hanya segini yang dapat Bapak berikan kepada Ibu, sambil memberikan uang hasil dagangan kepada istrinya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Demikianlah kami dari kelompok 2, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kelompok yang tampil, kelompok 1 dan 2, bagaimana penampilannya? Ibu ucapkan terima kasih ya pada kelompok 1 dan 2. Penampilannya sudah bagus. Gimana kelompok lain? Sudah bagus, Bu. Sudah bagus? Sudah bagus ya. Sudah. Yang untuk kelompok yang belum tampil, mudah-mudahan pertemuan berikutnya bisa tampil ya. Dari penjelasan tadi, setelah penjelasan penampilan diskusi kelompok antara kelompok 1 dan 2 tentang struktur dan kaidah kebahasaannya, sudah paham? Atau ada yang mau bertanya? Sudah, Bu. Sudah? Sudah paham? Sudah paham ya. Kalau sudah paham, jangan lupa untuk tugas berikutnya kalian menulis satu contoh teks cerpen berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaannya. Judul dan temanya kamu tentukan sendiri ya. Itu tugas untuk pertemuan berikutnya. Kalau anak-anak ibu sudah paham semuanya, berarti kita simpulkan tentang materi hari ini, struktur dan kaidah kebahasaan teks cerpen. Siapa yang bisa menyimpulkan apa saja itu struktur dan kaidah kebahasaan dari teks cerpen yang sudah kita pelajari hari ini? Silakan siapa yang bisa menyebutkan struktur teks cerpen? Ya, siapa yang bisa? Bisa? Struktur teks cerpen terdiri dari abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Ya, yang kaidah kebahasaannya? Kaidah kebahasaannya menggunakan kata-kata yang menyatakan urutan waktu, seperti sore tadi, awal bulan, kini, dan akhirnya. Menggunakan kata kerja tindakan, Ya. seperti menjawab, mengurus, mengantar, mengasuh, mengambil, mengajak. Menggunakan kata-kata yang menggambarkan keadaan atau sifat seorang tokoh, seperti sedang sedih, gelisah, penakut, bersabar. Dan keempat, menggunakan dialog sebagai gambaran atas percakapan yang terjadi antar tokoh. Ya, betul sekali. Itu siapa tadi yang jawab tuh? Rizky, Bu. Rizky. Terima kasih ya Rizky. Untuk yang sudah berpartisipasi dan yang sudah tampil, sudah sangat bagus ya. Tingkatkan lagi belajarnya. Dan bagi anak-anak ibu yang belum tampil, yang belum berpartisipasi, pertemuan berikutnya mudah-mudahan berpartisipasi ya dan tampil. Tetap semangat belajar walaupun kita belajar daring ya. Terus yang selanjutnya tugas untuk yang akan kalian kerjakan udah Ibu share di Classroom ya. Itu ada pilihan ganda, linknya sudah Ibu bagikan di Classroom. Silakan nanti dijawab ya, jangan lupa dijawab. Untuk hari ini kita cukupkan ya pertemuannya ya. Sebelum kita menutup pelajaran kita pada hari ini, silakan ketua kelas pimpinan. Baik teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.